Inilah gambaran negeriku, negeri Indonesia. Iya sih, kita berharap semua menjadi bersih. Semua bersih itu bukan kemudian nggak ada sama sekali gitu Kosong, ya. kalau itu kosong ya. Kalau itu lebih ke kosong. Yang namanya Iya. bersih itu artinya segala sesuatu tepat pada tempatnya. Iya. Bener lan pener ya, Nah, empan papan. Empan dalam papan bener bahasa lan Jawa. bener. Iya. Nah, kenapa seperti itu? Itu penting banget. Iya, Kenapa? iya. Kalau semuanya menjadi tertib, ya oke lah. Yang namanya kesalahan tidak mungkin bisa kita Hindari. hapus begitu saja, gitu kan. Bersih sebersih-bersihnya itu nggak mungkin. Pasti ada lah ya. Aha. Tapi minimal ada yang mau melakukan itu, ya kan? Iya, iya. Ada yang mau. Ya, gampangannya gini lah. Tukang sapu di jalan nggak mungkin bisa membersihkan 100% Semuanya tuh. semua jalan Dirapiin yang dia, semua. ya kan? Hmm. Selalu ada, entah itu sehelai daun, Ada yang lewat lah. ada yang Dikit-dikit. lewat, entah itu plastik gitu dan lain sebagainya. Tapi setidaknya dia ada. Iya. Dan karena dia ada dan dia melakukan sesuatu, maka kemudian apa yang kemudian dikhawatirkan, apa yang kemudian menjadi pemandangan yang buruk gitu ya bagi mata kita, ini bisa diantisipasi, Diminimalisir. diminimalisir. Iya. Makanya saya kadang-kala bermimpi begini. Kenapa tuh? Tadi saya bikin status semalam sih. Kampus yang keren itu adalah kampus yang dengan bangga memberikan penghargaan kepada alumninya yang secara sadar memilih bekerja sebagai seorang tukang sapu di jalan. Bukan karena terpaksa ya. Bukan karena terpaksa, Iya. karena pilihan sadar. Mm-mm. Nah, kenapa bisa begitu? Saya katakan begitu. Karena untuk menjadi tukang sapu di jalanan itu bukan perkara mudah, terutama bagi mereka yang mungkin sudah menyematkan gelar sarjananya Ya. di belakang nama mereka. Nah. Nggak mudah. Gengsi pasti. Iya, saya aja gengsi. Lebih ke nyapu ini ya, piring ya, isi piring ya. Ngabisin semua makanan yang ada di meja Iya, makan. rakus ya. Iya. Iya, daripada mubazir sih kita alasannya cuma itu sih. Iya Bukan sih. karena rakus sih. Padahal sih sebenarnya bisa dibagi untuk yang lain. Betul. Tapi ya, Iya kan? habis lah. Atau paling tidak katakanlah dibagi untuk, kan binatang juga butuh makan sih. Dan dia mau aja ya, mereka mau aja kalau dikasih sisa makanan itu ya. Iya sih. Iya kan? Ya nggak sisa juga sih. Maksudnya Tanah ada juga butuh makan. tanah ya. Semua makhluk di bumi ini ya. Kan ada tuh nasi itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk pupuk sih. Nasi. Nasi yang sudah basi ya, Ah. nasi ya basi atau tidak ya. Katakanlah nasi yang sudah tidak dimakan itu bisa Dibikin diolah pupuk. menjadi pupuk. Saya sering begitu. Nasi Jadi sisaan, kalau di rumah itu kan ada pot-pot itu ya. Kalau nasi sisa itu biasanya ini bukan membuang ya, bukan memubazirkan ya, tetapi memanfaatkan nasi sisa itu yang udah nggak untuk kemakan yang nih. lain. Nah, saya beri makan itu tanah supaya jadi humus, kemudian jadi unsur hara, kemudian bisa diserap oleh akar-akar tanaman dan tanaman menjadi subur. Artinya bisa dimakan sama tanaman ya, Iya. secara tidak langsung ya. Iya, makanya konsep mubazir itu ketika kita membuang secara percuma tanpa kesadaran bahwa apa Ada yang manfaat lain nih. kita buang itu bisa dimanfaatkan oleh yang lain. Nah, itu baru mubazir. Misal kita membuang nasi sisa itu kita ke sungai tapi tanpa kesadaran bahwa saya mau memberi makan untuk ikan. Iya. Ah, Kalaupun kalau mau memberi makan sama ikan yang ada di sungai ya jangan sama bungkusnya kalau bisa. iya. Ya nasi Ya aja. nasi aja, kalau bungkusnya tuh nyampah. Nyampah kan sama bungkusnya terus di Apalagi karetin. apalagi bungkusnya plastik ya. Waduh, nggak bisa hancur tuh. Iya, repot tuh ya. Makanya saya salut deh ke Ya. beberapa daerah yang sekarang itu menerapkan nol plastik. Zero plastik. Nah, jadi ketika saya beli makanan atau apapun itu ya, Tanpa dibungkus di plastik. minimarket, di supermarket itu nggak diplastikin. Pakai apa? Koran. Enggak, ya nggak menyediakan. Bawa Kecuali- sendiri-sendiri ya? Kita harus bawa tas sendiri. Dia apa ya, pramugari atau pramuniaga atau kasir itu biasanya nawarin, Pak kalau misalkan mau bungkus ya itu silakan Bapak beli itu
bungkus tote yang bag gitu. non plastik ya. Nah, itu disediakan. Nah, itu bisa digunakan untuk berkali-kali, Pak. Oh, Ya, ini solusi iya sih. nih. Oke, Bagus keren. itu. Tapi maaf, Mbak, saya nggak mau pakai itu. Jadi ini saya peluk. Ya tapi kalau barangnya gampang mudah dipeluk Iya, bawa nggak apa-apa sih. Iya, lumayan. Ya alhamdulillahnya kan kita bawa mobil waktu itu kan. Tinggal langsung pindah aja ya Jadi ke bisa bawa, mobil ya, mobil kendaraan. ke bagian belakang lumayan lah. Tapi itu saya respect. Jadi yang tadinya mau ngedumel jadi nggak ngedumel. Iya. Sadar ya. Karena ada bahwa- penjelasan sih. Sadar ya bahwa iya ya, produksi plastik sudah terlalu parah. Nah, pengalaman waktu kemarin di Bali itu begitu. Ternyata pembatasan Penggunaan plastik di Bali itu ada alasan. Karena produk sampah plastik Terlalu yang tinggi ya? Produksi sampah masyarakat. Produksi sampah di masyarakat Iya. itu terlampau tinggi dan itu perlu dibatasi. Dihentikan lah ya. Iya. Gitu. Makanya pakai itu. Ya kalau kemana-mana memang harus bawa tas sendiri. Betul, iya. Tapi ya ini yang lebih miris lagi Kang ya, meskipun kita sudah ada upaya untuk menghentikan penggunaan plastik lebih, kadang ada yang menggunakannya menggantikannya ya dengan kertas. Padahal kan kertas juga berbahan dari pohon juga ya. Iya. Artinya penebangan pohon juga bisa lebih tinggi lagi ya. Oh iya. Iya ya. Iya, makanya kan beberapa waktu lalu kan ada aturan main tuh. Hmm. Dari dulu itu kalau bikin skripsi itu kan pakainya ukuran folio. Terus kemudian dibikin A4. Meskipun sebenarnya sama aja sih. Iya, ya memperkecil ukuran dikit lah. Tapi kan jumlahnya tetap lebih lagi ya. Di logika itu aneh deh. Ini gimana cara ngitungnya kok bisa sampai harinya A4 gitu ya. Nah, saya nggak nemu tuh logikanya gimana cara ngitungnya. Nah, makanya kita cari tahu di info hari ini kayak. Boleh deh.